Halo Virgo, jumpa lagi dengan saya Adi di Tele Arkana. Ya, ini bacaan untuk Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ambil saja yang relate, yang tidak relate abaikan. Ini general reading, bukan personal reading ya teman-teman. Jadi, uh, please use your discernment ya gitu ya. Perlu diketahui bahwa 27 April ini Uranus mulai masuk ke konstelasi Gemini resmi dan akan banyak perombakan perombakan belief atau sesuatu hal apapun itu yang sudah tidak lagi relevan di masa sekarang, khususnya terkait komunikasi, intelijensi gitu ya. Terus kemudian teknologi gitu ya, itu nanti akan banyak. Jadi kita sadari saja bahwa itu semua berdampak pada kita, dan apapun dampaknya itu tentunya untuk kebaikan kita semua gitu ya. Oke, kita masuk ke energi Virgo kali ini. Semesta, tolong berikan arahan energi Virgo yang paling menonjol kali ini. Let's shuffle the deck. 1, 2, 3. Let's split the deck. Energi utama kalian Virgo, door to value. Ya, kalian sepertinya di sini sudah di depan ambang pintu kesuksesan ya, teman-teman Virgo ya. Sedikit lagi kalian akan memperoleh sebuah kesuksesan, memperoleh sebuah energi of abundance gitu ya. Dan ini sudah di depan mata. Kalian mungkin tinggal sedikit lagi, satu langkah lagi kalian memasuki era kejayaan kalian ya. Saya merasakan di sini ada energi itu. Mari kita lihat what's the T for Virgo. Please universe, what's the T for Virgo? Let's shuffle the deck. 1, 2, 3. Oke. Split the deck. Energi utama kalian, I miss you. Ya ini ya, yearning, missing someone, reminiscing. Ini tampaknya ada energi kangen ya di sini, rindu di sini ya. Rindu apa? Bisa rindu seseorang, bisa rindu kejayaan di masa lalu gitu ya. Apapun itu, saya merasakan di sini ada energi. Kalau ini kaitannya sama door to value tadi, kerinduan akan kesuksesan di masa lalu ya Virgo. Untuk jelasnya kita lihat dengan tarot. Semesta, tunjukkan apa yang dirindukan oleh teman-teman Virgo di sini. Oke. Let's shuffle the deck. 1, 2, 3. Oke. Let's split the deck. Energi utama untuk Virgo, Ten of Wands. Underlying energi, Eight of Swords. Apa yang dipikirkan, Three of Wands. Yang sudah terjadi di masa lalu, King of Wands.
alam bawah sadar, Wheel of Fortune. Apa yang akan kalian lakukan? Two of Swords. Motivasi atau sikap kalian, Queen of Cup. Faktor lingkungan, Page of Swords. Harapan atau ketakutan kalian, Seven of Cups. Hasil akhirnya Four of Wands. Ya, ini energi yang sangat bagus sekali ya Virgo. Bottom of the deck, Ten of Cups di sini. Oke. Ya, di sini jelas sekali ya. Kalian sangat mengharapkan wish fulfillment ya. Kebahagiaan yang paling ultimate di sini, Ten of Cups, bersama keluarga dan pasangan gitu ya, bersama anak-anak gitu ya. Itu trik dari atau rahasia di balik Ten of Cups di sini adalah membuat supaya apa yang dipelangi ini, Ten of Cups yang dipelangi ini untuk turun ke bumi gitu ya, ke alam 3D. Jadi kalian diminta untuk membuat apa yang kalian inginkan itu menjadi sebuah kenyataan, dan kalian terdorong sekali untuk ke arah situ. Dan di sini energi utama kalian Ten of Wands. Ten of Wands ini dropping the burden ya. Sedikit lagi teman-teman Virgo, kalau yang dulu kalian mengalami seret rezeki, pekerjaan tidak kunjung sukses, usaha tidak kunjung sukses, ya ini kalian sudah mulai terbeban ya di sini. Cuman story behind the Ten of Swords di sini adalah orang ini sudah mulai dekat dengan tujuan ya. Di sini di baliknya di sini ada rumah gitu ya, atau lumbung padi gitu ya. Jadi orang ini membawa hasil panennya itu yang cukup berat sekali, sangat berat bahkan. Itu sampai tidak bisa melihat ke depan gitu ya. Tapi di sini sedikit lagi dia sudah mencapai tujuannya. Jadi teman-teman Virgo tetap bertahan gitu ya. Jangan menyerah. Keep going. Underlying energi Eight of Swords di sini ya, kalian merasa bahwa kok enggak kunjung sukses ya, kok enggak kunjung ada membuahkan hasil gitu ya. Ini kapan saya mulai bisa merasakan hasilnya gitu, merasakan value dari apa yang sudah kalian usahakan di sini. Dan kalian berpikiran di sini untuk mengembangkan sesuatu. Di sini kalian memang sedang mengembangkan sesuatu, dan kalian sudah seperti melihat ya, sudah seperti melihat tampak di depan mata sedikit lagi gitu. Dengan sedikit usaha kalian sudah mencapai apa yang kalian inginkan. Jadi Three of Wands di sini, orang ini adalah seorang traveler gitu ya. Dia ada di puncak bukit dan dia sudah melihat kapalnya sudah tiba gitu ya, bahwa itu tadi door to value di sini sudah di depan pintu ambang kesuksesan. Sedikit lagi, beberapa langkah lagi kalian akan mulai merasakan hasilnya atau mulai menjalankan apa yang sudah kalian rencanakan untuk berkembang. Di masa lalu ada King of Wands ya, entrepreneur energi. Ini sepertinya kalian merindukan masa lalu gitu ya, masa lalu kalian dimana kalian dulu mungkin pernah sukses usaha sesuatu atau pernah sukses dalam pekerjaan, dan kalian berusaha untuk mencapai kesuksesan itu sekali lagi. Dan kalau bisa kesuksesan itu jauh lebih besar daripada kesuksesan di masa lalu. Bisa juga King of Wands ini kalian berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak api, Aries, Leo, Sagittarius.
itu. Dan ya, ini kesuksesan di masa lalu. Lalu kemudian alam bawah sadar kalian, Wheel of Fortune di sini ya, kalian berusaha untuk memutar roda keberuntungan, teman-teman Virgo. Berusaha untuk membalik keadaan dari yang semula mungkin rezeki kalian seret, pekerjaan gak jelas gitu ya, usaha tidak kunjung membuahkan hasil. Kalian di sini berusaha untuk membalikkan keadaan menjadi sebuah kesuksesan, dan itu tinggal beberapa langkah lagi, Virgo. Lalu kemudian di masa yang akan datang kalian Two of Swords. Two of Swords di sini kalian bimbang ya. Ada sesuatu yang kalian bingungkan. Tapi bisa juga Two of Swords di sini adalah ya kalian seperti menutup diri. Cuman kita lihat nanti dengan klarifikasinya. Two of Swords ini terkait apa? Kebimbangan ini terkait apa? Lalu kemudian motivasi kalian atau sikap kalian Queen of Cups. Ya, di sini kalian seperti itu tadi ya, ada sesuatu yang kalian tahan di sini. Queen of Cups di sini kalian berusaha untuk bersabar, berusaha untuk melakukan ini pelan-pelan gitu ya. Lalu kemudian berusaha untuk mengenang lagi masa lalu kejayaan kalian, apa yang mesti kalian lakukan dan kalian rasakan. Jadi seperti reminiscing energi di sini, reminiscing energi kesuksesan di masa lalu. Mungkin kalian di sini bisa mewujudkan hal ini berupa tindakan seperti menceritakan kesuksesan di masa lalu. Saya dulu pernah berhasil A, saya dulu pernah sukses B gitu. Saya dulu pernah mencapai C. Jadi kesuksesan-kesuksesan itu kalian ingat-ingat lagi, lalu kemudian kalian menangkap energi itu dan memproyeksikannya ke dalam gitu ya. Dan bisa jadi kalian juga di sini mengungkapkan itu kepada orang-orang di sekitar kalian, apa yang kalian rasakan dahulu ketika kalian sukses. Lalu kemudian faktor lingkungan Page of Swords, ya kalian diminta untuk memeriksa kembali ya, cek-cek ombak terkait apa yang sudah kalian lepaskan ke semesta, terkait usaha kalian, atau kalian kalau ingin memulai sebuah pekerjaan atau proyek baru atau usaha baru, kalian diminta untuk mulai di sini di lingkungan itu seperti memberikan signal-signal ya, sinyal-sinyal di mana bisa kalian manfaatkan di sini. Sinyal-sinyal ini bisa kalian manfaatkan dan bisa kalian cek kira-kira apa yang sudah saya lakukan sekarang itu hasilnya apa. Dan kalau misalnya kalian ingin mengembangkan sesuatu, kalian ingin mengembangkan yang seperti apa, di mana, bentuknya apa, itu semesta di sini seperti menunjukkan, seperti meminta kalian untuk mengamati lingkungan sekitar kalian ya, mulai cek-cek lokasi, cek-cek target-target pasar gitu ya. Itu lalu kemudian harapan atau ketakutan kalian adalah Seven of Cups. Ya, ini energi spoil for choice gitu ya. Jadi harapannya kalian ini di sini bukan ilusi, tapi lebih pada apa yang sudah kalian kembangkan ini, kalian berharap bisa memberikan kalian banyak hal. Kebutuhan sehari-hari, apapun itu, kebutuhan diri sendiri, kebutuhan keluarga, kebutuhan untuk teman-teman di sekitar kalian, untuk kebutuhan untuk pengembangan proyek ke depan. Jadi di sini harapan kalian dengan adanya usaha ini,
apapun kebutuhannya itu bisa memenuhi apapun hasilnya itu bisa memenuhi kebutuhan kalian gitu ya. Itu harapan kalian. Oke, hasil akhirnya sangat bagus Virgo. Hasil akhirnya kalian mendapatkan Four of Wands. Kalian mencapai itu sampai ke garis finish, dan Four of Wands di sini energi 1111, energi manifestasi yang menjadi sebuah kenyataan ya. Ini garis finish dan kalian akan mencapainya apapun itu. Kembali lagi tadi energinya door to value, berarti kalian sudah berada di depan pintu. Jadi ini seperti gerbang ya. Two of Swords di sini dan Two of Swords di sini itu seperti gerbang. Itu sudah ada di depan mata kalian. Kalian tinggal melangkah saja, eksekusi saja, maka hasilnya akan kalian bisa petik kesuksesannya. Dan kalian mencapai ini di masa yang akan datang. Lalu mari kita klarifikasi step-step apa atau apa yang dibimbangkan oleh Virgo di sini, karena saya melihat masih ada energi kebimbangan. Semesta, bantu teman-teman Virgo di sini untuk meluruskan kebimbangannya, menghilangkan kebimbangannya, dan berfokus pada apa yang mesti harus mereka lakukan gitu ya. Semesta, let's shuffle the deck. 1, 2, 3. Oke teman-teman Virgo, let's split the deck. Ten of Wands diklarifikasi dengan Five of Swords. Eight of Swords diklarifikasi dengan The Sun. Three of Wands diklarifikasi dengan Nine of Swords. King of Wands diklarifikasi dengan The Hierophant. Alam bawah sadar kalian, Wheel of Fortune diklarifikasi dengan Ten of Swords. Apa yang akan kalian lakukan itu tadi yang kalian bingungkan. Two of Swords diklarifikasi dengan The Lovers. Nice. Energinya bagus sekali Virgo. Maaf. Queen of Cups diklarifikasi dengan Eight of Pentacles di motivasi atau sikap kalian. Page of Swords diklarifikasi dengan Four of Cups. Seven of Cups di option Fear diklarifikasi dengan Five of Pentacles. Hasil akhirnya Four of Wands diklarifikasi dengan Two of Swords. Bottom of the deck, Seven of Pentacles. Ya, ini kalian masih menganalisa ya, teman-teman Virgo. Di ini Seven of Pentacles di sini kalian menganalisa, tapi di sini tampaknya sambil kalian menganalisa itu ada seperti bantuan dari semesta. Nantinya seperti brewing under the surface gitu ya. Sambil kalian menganalisa, semesta itu seperti menunjukkan kalian pelan-pelan jalan-jalan apa yang mesti kalian tempuh. Lalu kemudian di energi utama tadi, Ten of Wands diklarifikasi dengan Five of Swords. Ya, di sini Ten of Wands di sini dropping the burden, dan Five of Swords di sini adalah konflik ya. Kalian di sini sudah capek sekali. Kalian
lelah sekali dengan kondisi mungkin yang dulunya stagnan, tidak ada perubahan, tidak membuahkan hasil, pekerjaan tidak jelas itu tadi ya. Ini membuat pikiran kalian cukup kacau. Dan somehow ada keinginan untuk meletakkan memang beban ini, tapi saya merasa bahwa ya ini lebih pada hampir mendekati garis finish ya. Jadi jangan menyerah teman-teman Virgo. Lalu kemudian underlying energi, Eight of Swords diklarifikasi dengan The Sun. Jadi kalian di sini oleh semesta itu tadi ya, dibantu semesta selama kalian menganalisis apa yang sudah kalian lakukan, semesta akan memberikan kalian sebuah kejelasan di sini ya. Dan kalau misalnya kalian menemukan kejelasan itu, maka kalian nanti akan bisa melepaskan ikatan yang ada di tubuh kalian atau di mata kalian ini ya. Jadi self imposed restriction di sini ya. Pikiran yang mengikat, yang menyebabkan kita stuck dan takut untuk melangkah. Nantinya ketika ada The Sun, itu nanti akan diperjelas oleh semesta langkah-langkah berikutnya dan kalian bisa melangkah maju. Itu ya. Jadi seperti ada sebuah kejadian yang memberikan kalian pencerahan. Dan di bagian apa yang kalian pikirkan, Three of Wands diklarifikasi dengan Nine of Swords. Iya, ini sampai membuat kalian terganggu ya tidurnya ya. Nine of Swords di sini adalah never ending nightmare. Kalian benar-benar ingin mengembangkan sesuatu di sini dan kalian merasa stuck, merasa tidak ada perkembangan, begini-begini saja sampai akhirnya terbawa mimpi gitu ya. Sampai cukup membebani kalian lah, intinya membebani pikiran kalian gitu. Cuman kunci dari The Nine of Swords di sini adalah ya dia harus bangun dari tidurnya dan menghadapi kenyataan. Ya, jadi di sini semesta seminya meminta kalian untuk itu tadi ceki-ceki ombak di sekitar kalian gitu ya. Kira-kira potensi-potensi usaha apa yang bisa kalian manfaatkan. Dan di masa lalu ini ada The King of Wands yang diklarifikasi dengan The Hierophant. Gitu ya. Jadi di sini tampaknya The Hierophant ini terkait pernikahan ya. Teman-teman Virgo, pernikahan atau adat istiadat atau seperti ada seseorang di masa lalu dengan yang memiliki zodiak api, Aries, Leo, Sagittarius. Dan ini sepertinya sebuah pernikahan atau adat istiadat atau norma gitu ya. Jadi di sini kalian bisa saja di masa lalu itu seperti ya itu seperti hal yang sudah biasa kalian lakukan gitu ya. Hal yang sudah biasa kalian lakukan di masa lalu dan itu cukup membuat kalian memperoleh banyak kesuksesan dengan energi King of Wands di sini. Cuman somehow seiring berjalannya waktu kalian merasa stuck, tidak ada perkembangan. Kesuksesan tidak lagi, impian-impian kalian sudah menjadi semacam hambar gitu ya. Akhirnya tidak ada tantangan untuk lebih tinggi lagi. Karena kalian di masa lalu terbiasa sukses lalu kemudian stuck dan kalian haus akan kesuksesan di masa lalu tersebut gitu ya. Jadi di sini ada yearning energi,
missing someone atau reminiscing di sini ya. Jadi mengenang masa lalu lah intinya ya. Mengenang kesuksesan masa lalu yang sudah biasa kalian peroleh dan kalian berusaha untuk membangkitkan itu lagi. Lalu kemudian alam bawah sadar kalian, Wheel of Fortune diklarifikasi dengan Ten of Swords. Ya, ini kalian melepaskan ya. Dalam artian di sini ini kalian berusaha untuk itu tadi, lelah ya. Karena kalian mengangkat Ten of Wands itu tadi cukup berat. Dan kalian berusaha untuk dropping the burden gitu ya. Tapi di satu sisi kalian menginginkan adanya sebuah perputaran roda kehidupan di sini ya, perputaran roda keberuntungan. Itu lalu kemudian di masa yang akan datang, Two of Swords diklarifikasi dengan The Lovers. Ya, kenapa saya bilang bagus? Karena Two of Swords di sini adalah kebimbangan dan The Lovers ini adalah pilihan. Dan pilihan ketika itu muncul The Lovers, maka ya banyak kartu pilihan ya di tarot ya. Salah satunya The Lovers ini, dan The Lovers ini mengindikasikan bahwa kalian pada akhirnya menemukan pilihan yang sesuai dengan keinginan hati dan pikiran kalian ya. Jadi kalian tidak lagi bimbang di sini, energinya selaras gitu ya. Jadi laki-laki dan perempuan di sini itu secara harafiah ya memang ini bisa jadi seseorang ya atau cinta gitu ya. Tapi di satu sisi ini bisa jadi energi feminin dan maskulin yang menjadi satu, menuju ke satu arah gitu ya, ke satu pilihan. Jadi kalian sudah tidak lagi bimbang di sini. Lalu kemudian sikap kalian di sini ada Queen of Cups dan diklarifikasi dengan Eight of Pentacles. Iya teman-teman, jadi kalian berusaha seperti mengembodi atau istilahnya mengambil energi kesuksesan kalian di masa lalu yang sudah pernah kalian rasakan, itu berusaha kalian wujudkan lagi, berusaha kalian ambil, kalian manifestasikan ke pekerjaan kalian saat ini ya, apapun yang kalian usahakan saat ini, supaya itu bisa membuahkan hasil, dengan harapan itu akan menghasilkan kesuksesan yang sama. Oke, lalu kemudian di faktor lingkungan, di sini ada Page of Swords dan Four of Cups. Page of Swords di sini cek-cek energi di lingkungan semesta, seperti menunjukkan sebuah clue. Ya, kalian diminta untuk memperhatikan sekali. Jadi Four of Cups di sini kalau di klasik Rider-Waite itu ada orang yang duduk di depan pohon. Dia duduk bersila, agak sedikit jengkel gitu ya, sambil melihat 3 cup yang ada di depannya, tapi di belakangnya ada semesta yang menawarkan 1 cup lagi gitu ya. Jadi di sini intinya adalah semesta meminta kalian untuk tidak berhenti ya, tidak berhenti melihat lingkungan sekitar, tetap berusaha, karena semesta akan memberikan sebuah clue terkait langkah kalian selanjutnya. Dan kalian diminta untuk tidak terburu-buru untuk apati, patah arang ya, tidak terburu-buru untuk menyerah di sini. Keep going. Perhatikan lingkungan sekitar kalian, potensi apa yang bisa diambil. Lalu kemudian hopes and fear. Untuk hopes di sini ada Seven of Cups yang diklarifikasi dengan Five of Pentacles ya. Jadi di sini ya, saya merasa di sini Five of Pentacles di sini fokus pada apa yang menjadi kekuatan kalian ya. Jadi kalian di sini seminya berharap kalian bisa kuat hingga
Seven of Cups ini terwujud gitu ya. Lalu kemudian di posisi hasil akhirnya di sini ada Four of Wands yang diklarifikasi dengan Two of Swords gitu ya. Jadi kalian di sini kebimbangan kalian itu tidak berarti ya, karena pada akhirnya kalian nantinya akan melalui garis finish ya di sini. Jadi di sini tampak terlihat bahwa perempuan ini duduk di depan sebuah danau gitu ya, dengan tangan terikat dan mata tertutup sambil membawa pedang, di mana di sekelilingnya banyak bayangan gitu ya yang menghantui. Padahal kalau dilihat dari refleksi dari air ini, bayangan itu tidak ada, teman-teman Virgo. Jadi ini semacam kebimbangan yang tidak perlu, kebingungan yang tidak perlu, karena semesta sendiri yang nanti akan menuntun kalian. Jadi sabar-sabar saja, keep going, jangan menyerah, tetap cek energi di sekitar kalian. Saya merasa bahwa kerinduan kalian akan kesuksesan ini bisa kalian gunakan untuk sebagai bahan bakar untuk tetap terus melaju, tetap untuk maju, jangan menyerah gitu ya, karena kalian sudah mendekati garis finish gitu ya, akan apa yang kalian inginkan itu. Oke, mari kita lihat saran dari semesta. Tadi pada waktu pembacaan reading sudah terlihat ya, tampaknya semesta ingin kalian untuk cek-cek sekitar dan jangan menyerah gitu ya intinya. Semesta ada pesan apa lagi atau saran apa lagi untuk teman-teman Virgo di sini yang sudah mulai kecapean, mulai bingung kenapa kok tidak kunjung tiba kesuksesan itu. Ini teman-teman Virgo sudah pada rindu gitu ya dengan kesuksesan di masa lalu. 1, 2, 3. Oke, let's split the deck. Mari kita lihat saran dari semesta. Yang pertama, kalian mendapatkan Ace of Pentacles. Yang kedua, The Chariot. Yang ketiga, Two of Cups. Ya, bottom of the deck, Eight of Swords. Ya, kalian di sini kembali lagi ya ditekankan bahwa ketakutan ini tidak perlu intinya dipikirkan terus gitu ya. Jadi ketakutan ini atau pikiran-pikiran yang membatasi diri kalian ini itu malah membuat kalian stuck dan semakin membuat kalian untuk ingin cepat-cepat meletakkan beban ini ya, padahal ini tinggal sedikit lagi gitu ya. Jadi kalian diminta untuk membebaskan diri dari pikiran-pikiran negatif apapun itu, keep positive thinking istilahnya. Jangan membatasi diri. Dan semesta di sini ya Ace of Pentacles, teman-teman Virgo. Semesta sendiri yang akan menunjukkan rezekinya di mana. Step-step apa yang perlu dilakukan. Yang perlu kalian lakukan adalah terus berjalan dan tetap terus mencari clue-nya. Clue-nya ada di sekitar kalian. Itu ya. Kalian diminta untuk bergerak meraih kemenangan. The Chariot di sini, teman-teman Virgo. Pintu kesuksesan sudah ada di depan kalian. Kalian tinggal bergerak maju dan menggapainya, mau apa enggak. Dan semesta di sini memberikan lampu hijau untuk ayo go, lakukan, jalankan gitu ya. Jangan ragu. Raih kemenangan seperti yang sudah pernah kamu raih di masa lalu. Dan yang terakhir sarannya di sini ada Two of Cups. Ini Two of Cups di sini adalah energi sebuah
relasi atau kolaborasi gitu ya. Kalian diminta untuk berkolaborasi dengan seseorang. Two of Cups di sini bisa jadi seseorang yang kalian sayangi di sini ya, yang kalian cintai, bisa jadi ini pasangan, keluarga, sahabat gitu ya, atau siapapun itu yang kalian sayangi yang di sekitar kalian gitu ya. Two of Cups di sini adalah bersatunya dua energi menjadi satu gitu ya. Itu oke, mari kita lihat pesan dari Moonology Oracle. Menurut Moonology Oracle bagi teman-teman Virgo di sini, oke, let's split deck. Kalian mendapatkan Supermoon, emotion are running high. Ya, di sini kelihatan sekali ya bahwa ini yang perlahan-lahan semakin membuat kalian seperti naik ke ubun-ubun gitu ya, beban ini ya. Kalian sudah tidak sabar lagi untuk segera mencapai kesuksesan dan menghilangkan stuck energi ini ya. Jadi ini sampai mempengaruhi ke emosi kalian gitu ya. Kalian sudah benar-benar gak sabar lagi. Lalu kemudian kita lihat animal spirit apa bagi teman-teman Virgo di sini. Dan semesta di sini seperti memberikan lampu hijau ya teman-teman Virgo. Kalau energinya sudah naik, kalian diminta untuk ya ride the wave of change gitu ya istilahnya ya. Jadi kalian diminta untuk ikuti saja gelombang energinya. Manfaatkan gelombang energi yang meninggi ini untuk sebagai bahan bakar itu tadi ya, untuk bahan bakar mencari clue-clue di sekitar kalian gitu ya, tidak menyerah dengan keadaan gitu ya, karena petunjuknya ada di sekitar kalian. Dan semesta meminta kalian untuk buka mata, buka hati, buka telinga gitu ya. Oke, mari kita lihat animal spirit apa untuk teman-teman Virgo. Lion, higher calling, lion spirit. Nice ya ini ya, energi yang bagus sekali. You have within you all the courage you need. Let go of the past and reclaim your majesty. You will find success and contentment with those by your side. Nah itu tadi ya teman-teman ya, sangat menjelaskan sekali ya. Itulah kenapa saya suka sekali dengan tarot di sini. You will find success and contentment with those by your side. Jadi semesta tadi menyarankan, salah satu sarannya adalah Two of Cups. Teman-teman kalian diminta berkolaborasi dengan seseorang di sini ya. Kalian diminta untuk mulai menjalankan panggilan kalian di kehidupan ini, mungkin terkait usaha apapun ini, itu nantinya berguna bagi siapapun yang berada di sekitar kalian gitu ya, seseorang yang kalian sayangi gitu ya. Make noble choice for your life and your tribe. Ya, jelas sekali ya. Two of Swords yang diklarifikasi dengan The Lovers gitu ya. Jadi buat pilihan yang berguna gitu ya untuk hidupmu dan orang-orang yang kamu sayangi di sekitarmu. Itu oke, teman-teman Virgo, silakan start, silakan memulai apapun itu yang kalian rencanakan. Jangan menyerah, keep going. Sekian pesan dari saya untuk teman-teman Virgo. Kita jumpa lagi di bacaan Virgo yang selanjutnya. Jaga hati, jaga diri, dan jaga pikiran teman-teman Virgo. Salam satu semesta. Terima kasih.